Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat-sehat aja bukan? Ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan, yaitu menggunakan masker, kemudian menghindari kerumunan, mencuci tangan sesering mungkin. Baik anak-anak, gimana dengan surat duhanya? Baca nama suratnya? Sudah kan? Ya, saya yakin dan percaya kalian semuanya rutin melaksanakan itu. Dan satu lagi, sholat 5 waktu dan tepat waktu itu harus kalian laksanakan setiap hari. Baik, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, di pembelajaran ini kita masih belajar tentang teks fiksi. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini yaitu 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang ada dalam teks fiksi. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa setiap cerita fiksi itu pasti memiliki tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, berdasarkan perannya, tokoh itu ada 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan ya. Kemudian tokoh utama apa anak-anak? Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam sebuah cerita, yaitu tokoh yang sering muncul dalam cerita tersebut dari awal sampai akhir. Kemudian tokoh tambahan itu apa? Yaitu tokoh yang membantu tokoh utama dalam cerita fiksi. Baik, tujuan pembelajaran hari ini adalah menentukan tokoh-tokoh yang ada dalam teks fiksi yang pertama, dan yang kedua adalah membandingkan karakter atau watak dari para tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Oke, sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia hari ini? Ya, silakan disiapkan buku tulis dan alat tulis lainnya, yaitu sekarang pensil atau ballpoint. Buku cerita Pak Pandir, Kancil dan Buaya, dan Taat Peraturan. Apakah ketiga gambar tersebut merupakan cerita non-fiksi atau cerita fiksi? Ya, betul. Itu adalah cerita fiksi. Nah, setiap cerita itu pasti memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Sebagaimana yang Ustazah sampaikan di sebelumnya tadi ya. Kemudian berdasarkan karakter atau watak dalam sebuah cerita, tokoh dibagi menjadi 2, yaitu tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis itu apa? Yaitu tokoh yang memiliki watak yang baik sehingga disegani dan dikagumi pembaca, yaitu tokoh yang memiliki watak positif. Contohnya adalah berani, jujur, bertanggung jawab, mandiri, amanah, kemudian patuh kepada kedua orang tua. Kemudian
Watak atau karakter tokoh yang kedua yaitu tokoh antagonis, yaitu tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca, yaitu tokoh yang memiliki karakter negatif. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami tokoh protagonis. Contohnya adalah pembohong, kemudian suka mencela, suka mengganggu teman atau adik, kemudian tidak patuh kepada orang tua, yakni suka membantah orang tua dan sebagainya. Itulah tokoh antagonis. Sekarang kita membandingkan watak para tokoh yang terdapat pada cerita fiksi. Membandingkan sifat atau watak tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita fiksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui persamaan atau perbedaan watak dari dua tokoh atau lebih. Biasanya perbandingan itu akan menggunakan kata sedangkan atau tetapi ya. Ada dua cara menentukan watak tokoh. Yang pertama adalah dengan cara langsung, seperti penuturan langsung dari pengarang, gambaran lingkungan tokoh, dan perilaku yang ditunjukkan tokoh tersebut. Kemudian yang kedua adalah percakapan dalam teks, seperti saat tokoh berbicara dengan orang lain atau reaksi orang lain terhadap tokoh tersebut. Nah, untuk lebih agar kalian bisa memahami, maka selanjutnya kita akan membaca contoh berikut ini. Yaitu Nadia tidak suka makan sayur. Saat makan malam, di meja makan Nadia sudah terhidang banyak sekali makanan enak dan bergizi. Ada sayur sop, ayam goreng, tempe, dan tahu bacem, serta susu hangat. Ibu pun menawari Nadia untuk makan. Nadia, kita makan yuk. Ini ibu sudah masak sayur yang enak untuk Nadia. Ajak ibu. Enggak mau ah, Nadia ingin makan burger aja, jawab Nadia dengan muka masam. Nadia makan ya, enak loh, ini ibu taruh di mangkuk Nadia, bujuk ibu Nadia. Ketika ibunya tidak melihat, Nadia memberikan sayur dan makanannya kepada si Meong, kucing kesayangannya. Si Meong pun kabur karena tidak mau makan sayur, karena makanan si Meong adalah ikan dan daging. Melihat si Meong tidak mau makan sayur, Nadia cepat-cepat membuang sayurnya ke tempat sampah. Setelah membuang makanannya ke sampah, Nadia pun pergi menemui ibunya. Bu, Nadia sudah selesai makan, kata Nadia. Malam itu turun hujan gerimis, angin pun bertiup kencang. Nadia merasa lapar karena tadi ia tidak mau makan. Aduh, lapar nih. Makan apa ya? Rintinya sambil memegang perutnya. Tidak lama kemudian, ibu masuk kamar Nadia dengan membawa segelas susu hangat. Nadia, ini susunya diminum ya, kata ibu Nadia. Setelah meletakkan susu di meja, ibu keluar kamar. Susu lagi. Aku kan nggak suka susu, keluh Nadia. Kemudian susu tersebut diberikan pada si Meong. Malam itu Nadia sama sekali tidak makan dan minum susu. Akibatnya perut Nadia terasa melilit karena lapar. Ditambah dengan udara yang sangat dingin membuat perut Nadia semakin terasa lapar. Sambil memegang perutnya, Nadia duduk di pinggir jendela kamarnya yang menghadap ke taman. Di bawah pohon di tengah taman, Nadia melihat sosok berkepala botak, berbadan kurus dan berperut
buncit. Nadia langsung berteriak, "Hantu!" dan berlari ke kamar orang tuanya. "Ayah, Ibu, Nadia takut," teriak Nadia sambil terengah-engah. "Ada apa, Nadia?" tanya ayah dengan suara lembut. "Nadia melihat hantu di taman, Ayah. Kepalanya botak, perutnya buncit, dan badannya kurus sekali. Ih, takut ya," kata Nadia dengan muka ngeri. Mendengar cerita Nadia, ayah segera mengambil payung dan senter. "Coba ayah periksa dulu. Ayo, Nadia pakai jilbabmu. Temani ayah," kata ayah. "Enggak mau, Nadia takut," teriak Nadia sambil bersembunyi di bawah selimut ibunya. Akhirnya ayah pergi sendiri ke taman. Setelah sampai di taman, ayah Nadia memang melihat sosok seperti yang diceritakan Nadia. Setelah didekati, ternyata itu bukan hantu, tapi Doni. Doni adalah seorang pemulung yang masih anak-anak. Ia sering mengambil sampah di rumah Nadia. Doni memang berbadan kurus dan perutnya buncit karena kurang gizi. Keluarga Doni miskin sehingga ayah dan ibunya tidak bisa memberikan makanan yang bergizi. Ayah Nadia kemudian mengajak Doni masuk ke rumahnya. Di rumah Nadia, Doni diberi baju ganti supaya tidak kedinginan. Doni dibuatkan susu dan disiapkan makan malam oleh ibunya Nadia. Setelah berganti baju, Doni makan dengan lahap. Enak sekali. Saya belum pernah minum dan makan seenak ini. Terima kasih, Tante, ucap Doni kepada ibu Nadia. Nadia yang sejak tadi hanya mengintip akhirnya ikut duduk di meja makan. Ayah mengenalkan Nadia kepada Doni. "Nadia, ini Doni yang suka mengambil sampah di sini," kata ayah Nadia. Nadia lega, ternyata dia tidak melihat hantu. Dengan malu-malu, Nadia yang sedang lapar akhirnya minta makan kepada ibunya. "Bu, Nadia juga ingin makan sayur dan minum susu hangat seperti Doni," kata Nadia. "Loh, bukannya tadi kamu sudah makan?" tanya ibu heran. "Maaf, Bu, sebenarnya Nadia belum makan. Tadi sayurnya Nadia buang dan susu yang ibu siapkan Nadia kasih ke Meong. Maafkan Nadia, Bu," kata Nadia, merasa bersalah. Ibu yang mendengar pengakuan Nadia pun menggelengkan kepalanya. "Lain kali jangan diulangi ya. Kita harus bersyukur dengan makanan yang kita punya," kata ibu Nadia menasihati. Ibu segera menyiapkan yang diminta Nadia. Nadia pun makan dengan lahap. "Aku berjanji, Bu, mulai sekarang aku mau makan makanan bergizi." Ibu tersenyum mendengarnya. Nah, dari cerita di atas, maka jawablah pertanyaan berikut. Berapakah jumlah tokoh dalam cerita di atas? Ayo, berapa? Yaitu ada 5. Siapa sajakah tokoh dalam cerita tersebut? Yaitu Nadia, ayah, ibu, Doni, dan si Meong. Siapa tokoh utama dalam teks tersebut? Tokoh utama dalam teks tersebut adalah Nadia. Kenapa Nadia? Karena dari awal cerita sampai akhir cerita itu menceritakan tentang Nadia ya. Yaitu Nadia yang tidak mau makan sayur dan minum susu. Awal ceritanya, kemudian di akhir cerita, akhirnya Nadia mau makan sayur dan minum susu ya. Siapa saja tokoh tambahan tersebut? Tokoh tambahannya adalah ayah, ibu, Doni, dan si Meong. Tokoh antagonisnya siapa dalam cerita tersebut? Tokoh antagonisnya adalah Nadia. Kenapa? Karena Nadia tidak menurut orang tua dan tidak mau minum. Tidak menurutnya orang tuanya, yaitu tidak mau minum susu. Kemudian penakut. Tokoh protagonisnya dalam cerita tersebut siapa? Ibu. Karena ibu perhatian kepada Nadia. Kemudian ayah.
Ayah juga peduli ya kepada Doni. Kemudian Doni yang apa? Rajin bekerja ya, yaitu mengambil sampah-sampah ya untuk dijual kembali ya. Kemudian perbedaan watak tokoh Nadia dan Doni apa? Yaitu kalau Nadia itu wataknya kurang baik. Karena apa? Karena tidak nurut orang tua ya, dan penakut. Kemudian watak Doni apa? Watak Doni adalah rajin bekerja. Nah, sekarang tugas kalian adalah membaca cerita Bangau dan Burung Merak yang angkuh. Silakan kalian baca, kemudian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Dan jangan lupa dikirim ke Ustazah. Baik anak-anak sekalian, kita simpulkan pembelajaran hari ini bersama-sama yuk. Oke, bahwa setiap cerita, baik itu non-fiksi atau cerita fiksi, itu pasti memiliki tokoh ya, yang berperan dalam cerita tersebut. Nah, tokoh itu terbagi menjadi 2 ya, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan ya. Nah, tokoh tambahan itu bisa dikatakan tokoh pembantu ya. Tokoh utama itu apa? Yaitu tokoh yang memiliki peranan penting dalam sebuah cerita ya, dari awal sampai akhir. Kemudian tokoh tambahan atau tokoh pembantu itu apa? Yaitu tokoh yang membantu kelancaran cerita tersebut ya, atau tokoh yang membantu tokoh utama dalam cerita tersebut. Kemudian setiap tokoh itu memiliki karakter ya atau watak ya. Yaitu watak dalam tokoh itu ada 2, yaitu protagonis dan antagonis ya. Watak tokoh protagonis itu adalah watak atau sifat yang bersifat positif ya. Contohnya adalah berani, tanggung jawab, mandiri, ikhlas, peduli, dan sebagainya. Dan tokoh protagonis ini banyak disenangi oleh pembaca ya. Kemudian tokoh antagonis itu adalah tokoh yang memiliki sifat negatif. Contohnya adalah pembohong, suka mencela, kemudian durhaka, yakni tidak mengikuti orang tua, kemudian suka jahil, dan sebagainya. Itulah sifat atau karakter antagonis. Nah, anak-anak sekalian, pernahkah anak-anak mendengar salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki sifat pemberani? Ayo, siapa yang masih ingat? Yaitu Umar bin Khattab. Pemberani adalah sifat dasar yang dimiliki oleh seorang Umar bin Khattab, baik ketika sebelum masuk Islam maupun sesudah masuk Islam. Dan sifat pemberani ini digunakan atau diarahkan oleh Umar bin Khattab dalam membela dakwah Rasulullah SAW. Dan ini terbukti. Orang yang terang-terangan berani untuk hijrah ke Madinah adalah Umar bin Khattab. Bahkan beliau menantang orang-orang kafir Quraisy dengan mengatakan, siapa yang berani
menjadikan istrinya janda dan anak-anaknya yatim, maka halangilah aku dalam melakukan atau melaksanakan hijrah ke Madinah. Dan itu terbukti, tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang berani menghalangi hijrahnya Umar bin Khattab ke Madinah. Nah, karakter atau sifat pemberani untuk membela kebenaran itu hendaklah melekat pada diri kita, sehingga kita bisa atau mampu untuk menegakkan kebenaran, ya. Kemudian melarang kemungkaran. Baik anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, ya, dan kita bisa mengikuti teladan dari sahabat Umar bin Khattab. Oke, baiklah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan Ustazah, jaga protokol kesehatan, kemudian jangan lupa sholat 5 waktu dan tepat waktu, kemudian membantu orang tua, membaca Al-Quran setiap hari, kemudian belajar, ya. Oke, sampai jumpa di pekan selanjutnya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.